Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Galih Pamungkas Wijanarko dari Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 22035010061 kelas Mekanika Tanah A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja saya mengenai analisis safety factor tanah Kampung Rambutan Jakarta menggunakan slide versi 6.0. Jadi saya di sini memodelkan NSPT menggunakan aplikasi slide versi 6, kemudian mencari atau menemukan nilai safety faktornya. Nah, di sini untuk tabel grafik NSPT-nya saya menggunakan sumber dari ini. Laporan penelitian dosen korelasi parameter kuat geser tanah terhadap NSPT pada tanah lempung overkonsolidasi di Jakarta dan sekitarnya, pada tepatnya di Kampung Rambutan, Jakarta, dengan tim peneliti diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Idrus M. Alatas, MSc, dan dianggotai oleh Bapak Sugiarto. Jadi penelitian ini itu melakukan tes pengujian tanah yang mana nanti tanah overkonsolidasi di Kampung Rambutan yang mana nanti menghasilkan tabel grafik NSPT, kemudian dicari nilai-nilai lainnya menggunakan korelasi-korelasi dari berbagai sumber. Langsung saja kita ke tabel grafik NSPT-nya. Nah, jadi ini tabel grafik NSPT-nya. Ini lanjutan dari tabel yang pertama. Nah, di sini perolehan nilai parameternya yang bisa dicari dari hasil tabel grafik NSPT yang kemudian dikorelasi dari berbagai sumber, yaitu jenis tanah ditentukan berdasarkan hasil borlog, nilai NSPT, nilai kohesi, C, nilai sudut geser dalam V, berat isi tanah gamma dan gamma sat, faktor adhesi, faktor-faktor daya dukung NC, NK, N gamma, dan nilai QC, nilai TF. Sedangkan outputnya secara khusus, secara spesifik, yaitu hasil laboratorium index properties dan engineering properties, nilai korelasi antara kohesi C dan NSPT, serta nilai korelasi antara sudut geser dalam V dan NSPT. Di sini diperoleh rekapitulasi nilai-nilainya dari tabel ini. Nah, kemudian saya kumpulkan data-datanya atau rekapitulasi ulang di Excel yang saya buat ini. Ini untuk yang paling kiri, yang pertama grafik data NSPT. Nah, yang kedua ini yaitu hasil tes laboratorium dan SPT dan nilai-nilai yang didapatkan dari hasil nilai-nilai korelasi yang dilakukan oleh beliau. Ada kedalaman, NSPT, liquid limit, plastic limit, plasticity index, C atau kohesi, dan sudut geser dalam atau V. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa belum ada gamma dry, gamma saturated atau berat jenis tanah, dan juga belum ada safety faktornya. Nah, untuk memodelkan di aplikasi slide kita harus memasukkan berat jenis tanah. Nah, jadi di sini saya menggunakan korelasi berdasarkan NSPT yang sudah didapatkan beliau, menggunakan tabel korelasi empiris antara nilai NSPT yang bersumber dari Soil Mechanics, Lambe and Whitman from Terzaghi and Patch 1948 International Edition 1969. Nah, dan supaya lebih akurat lagi, saya tidak hanya langsung memasukkan angkanya, tetapi saya juga melakukan perhitungan dengan metode interpolasi. Sebagai contoh, di sini saya rekapitulasi lagi data-data yang saya butuhkan untuk saya masukkan ke aplikasi slide. Nah, nomor pertama ini nilai NSPT-nya ketemu 16. 16 ini, nah perhitungannya berarti antara 15 sampai 30. 15 min 30 per yang dicari 16 min 30 sama dengan 19, hasilnya min 22 per yang dicari X min 22, sehingga didapatkan nilai
gamma sebesar 19,2 kN per meter pangkat 3. Begitu pula dengan data-data lainnya dari nomor 1 sampai nomor 12. Ini sudah saya rekapitulasi dari 1 semuanya. Kemudian saya juga tambahkan data embankment atau timbunan dengan tinggi 5 meter, kemudian kemiringan 1:2 dengan menggunakan berat jenisnya 19 kN per meter pangkat 3, kohesi 0, dengan V 30 atau sudut geser 30 derajat. Saya juga tambahkan beban merata sebesar 10 kPa. Nah, ini untuk pemodelan di slide-nya. Jadi saya buatkan masing-masing lapisan tanah dan saya masukkan nilainya di define material sini. Nah, ada unit weight atau berat jenis, kemudian kohesi dan V. Nah, selanjutnya juga saya masukkan ini ada embankment dengan beban merata 10 kN persegi. Kemudian setelah diinterpret mendapatkan hasil seperti ini. Bisa kita lihat ini safety faktornya 1,147. Nah, untuk lebih detailnya lagi kita bisa lihat di sini. Nah, oh ya, sebelumnya saya menggunakan metode Bishop dan metode Janbu, sehingga menghasilkan Fs untuk metode Bishop 1,146730 dan metode Janbu 1,145760 yang juga sudah saya rekapitulasi di Excel saya ini. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ini safety factor minimalnya masih berwarna jingga. Kemudian dari hasil Bishop seperti ini, dan dari hasil metode Janbu seperti ini nilainya. Nah, jadi kesimpulannya adalah nilai safety factor atau faktor keamanan dari pengujian NSPT tanah over konsolidasi yang dilakukan oleh beliau terbilang cukup aman. Karena menurut SNI 8460 tahun 2017, kategori aman untuk tanah yaitu memiliki nilai SF antara 1,25 sampai 1,5. Nah, baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.